Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dan yang paling utama yakni nikmat Islam, iman, ihsan, serta nikmat sehat dan kesempatan. Sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Isya secara berjamaah dan yang dilanjutkan dengan salat tarawih. Kedua kalinya salawat semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mendapatkan ridha Allah, yang ridha Allah itu digambarkan dengan surganya yang penuh dengan kenikmatan. Dan juga sebaliknya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menjauhi murka Allah, yang murka Allah itu digambarkan dengan nerakanya yang penuh dengan siksanya. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita banyak sifat-sifat yang terpuji. Salah satu dari sifat-sifat tersebut yakni adalah zuhud. Sebagian orang salah paham mengenai sifat zuhud ini. Ada yang mengira zuhud adalah hidup tanpa harta, hidup dalam keadaan miskin, serba kekurangan. Itu adalah makna yang salah. Lantas apa makna zuhud yang sebenarnya? Kami menukil dari perkataan sahabat Nabi yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia pernah berkata bahwasanya zuhud itu memiliki makna dari kata tersebut. Zuhud dalam bahasa Arab terdiri dari tiga huruf, yakni huruf za, huruf ha, dan huruf dal. Dan setiap huruf-huruf tersebut memiliki makna tersendiri. Yang pertama yakni huruf za. Huruf za memiliki arti yaitu zadun lil ma'ad. Artinya yaitu mempersiapkan hari untuk kita kembali kepada Allah, yaitu takwa. Takwa adalah sebaik-baik bekal kita ketika kita kembali kepada Allah, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ataupun yang sering dibaca oleh para khatib, yaitu watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kita sering mendengar para khatib mengingatkan pada kita ketika khutbah Jumat untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna takwa itu? Kami mengambil dari perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia pernah berkata, takwa memiliki arti yaitu al-khaufu bil jalil wal amalu bit tanjil wal qana'atu bil qalil wal istidadu liyaumir rahil. Yang pertama yakni al-khaufu bil jalil, takut kepada yang maha agung atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merasa takut selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang beramal,
kita bisa lebih memilih ini akan menghasilkan pahala ataupun dosa. Karena ketika kita melakukan hal yang menimbulkan dosa, otomatis pada hari kiamat kelak atau di akhirat kelak pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang setimpal. Ataupun ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan neraka yang penuh dengan azab. Yang kedua yakni wal amalu bitanjil, beramal sesuai dengan apa yang Allah turunkan, yaitu kitabnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang membacanya itu termasuk dalam ibadah, yaitu Al-Quran. Jadi ketika kita melakukan amal keseharian, kita bersandar pada Al-Quran dan yang dijelaskan oleh Al-Hadis atau perkataan Rasulullah SAW. Yang ketiga yakni wal qanaa'atu bil qalil, menerima yang sedikit. Jadi apa-apa yang Allah berikan kepada kita walaupun itu sedikit, kita selalu ridha atau selalu rela dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Yang selanjutnya yakni wal istidadu liyaumir rahil, mempersiapkan untuk hari yang besar atau hari kiamat. Ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini hanya sekedar mampir atau mencari bekal. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan bekal sebaik-baiknya ketika kita untuk hari kiamat kelak. Yang kedua yakni huruf H, maksudnya hudan lidin, petunjuk untuk mengikuti agama Islam. Mendapatkan hidayah agama Islam ini adalah hidayah yang sangat mahal, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha, yang artinya sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah pada seorang yang Allah kehendaki. Oleh karena itu malah kita bersyukur kepada Allah, karena agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Imran yang berbunyi wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama selain agama Islam akan ditolak, dan orang yang memilih agama selain agama Islam di akhirat kelak akan menjadi orang yang rugi. Dan juga agama yang di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan seperti yang Allah firmankan juga dalam surat Al-Imran yang berbunyi innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang berada di sisi Allah hanyalah agama Islam. Yang ketiga yakni huruf dal, memiliki makna dawam alat ta'ah, artinya terus menerus dalam melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yakni kita selalu beristiqomah, berkonsisten dalam melaksanakan perintah Allah, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satunya yakni sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Bagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian untuk berpuasa juga, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jika kita ingin menjelaskan keseluruhan makna dan dari arti zuhud, maka makna zuhud itu memiliki makna yang sangat luas. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa zuhud adalah meninggalkan berbagai macam syahwat. Ada pula yang mengatakan zuhud adalah meninggalkan rasa kenyang. Semua definisi-definisi ini saling mendukung. Namun ada ungkapan yang sangat baik disampaikan oleh beliau Abu Sulaiman Ad-Darani, yaitu
anna zuhda fi tarki ma yushiluka 'anillah. Bahwasanya zuhud adalah meninggalkan berbagai hal yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya untuk para orang tua yang sedang bekerja dimanapun itu, ketika kita terlalu sibuk bekerja hingga kita melalaikan sholat ataupun melalaikan segala perintah Allah, maka di dalam seorang tersebut telah hilang rasa zuhudnya atau sifat zuhud tersebut. Ataupun untuk para anak-anak yang terlalu sering bermain, entah bermain game ataupun bermain yang lainnya, hingga kita lupa dengan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah kehilangan sifat zuhud juga. Zuhud bukan berarti kita hidup dalam kekurangan, bukan berarti kita berpakaian yang serba pas-pasan. Namun zuhud adalah amalan hati. Oleh karena itu, orang yang kita katakan zuhud tidak hanya sekedar memperhatikan keadaan lahiriah, lalu kita nilai sebagai orang yang zuhud. Tetapi zuhud adalah mereka yang memperhatikan urusan akhiratnya, tetapi tidak meninggalkan dunianya secara keseluruhan, karena dunia ini tidak harus kita tinggalkan secara mutlak. Ada orang yang mengatakan, jadikanlah dunia itu di genggaman di tangan kita, bukan sebagai tujuan kita, karena tujuan kita tetaplah akhirat. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.